hal yang memberatkan. Terdakwa tidak berterus terang atau berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Terdakwa selaku menteri telah mencederai kepercayaan masyarakat Indonesia. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dengan motif yang tamak. Hal-hal yang meringankan, terdakwa telah berusia lanjut 69 tahun pada saat ini. Ex-Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yassin Limpo atau SYL buka suara usai Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menuntut dirinya dihukum 12 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian. SYL menilai Jaksa KPK tidak mempertimbangkan kondisi Indonesia saat masih dilanda COVID-19 dan krisis pangan dunia. Jaksa juga membeberkan hal-hal memberatkan dan meringankan tuntutan SYL. Salah satu hal memberatkan, SYL dinilai korupsi karena tamak. Sementara itu, hal yang meringankan yakni SYL sudah lanjut usia. Pada saat itu, SYL mengklaim diminta oleh Presiden Jokowi melakukan langkah luar biasa untuk menghadapi ancaman tersebut. Ya, tuntutan JPU yang 12 tahun untuk saya melihat tidak mempertimbangkan situasi yang kami hadapi, di mana Indonesia dalam posisi ancaman yang luar biasa. Pada saat itu. Ya, menghadapi COVID, menghadapi krisis pangan dunia. Dan pada saat itu Presiden sendiri menyampaikan dalam pidatonya bahwa ada kurang lebih 340 juta orang di dunia yang akan kelaparan. Dan saya diminta untuk melakukan sebuah langkah extraordinary. Saya lihat ini semua tidak dipertimbangkan. Apa yang kita lakukan pada saat itu. Yang kedua, ada El Nino yang menghantam seluruh dunia. Ada penyakit yang datang, tidak hanya COVID, tapi antraks dan PMK, penyakit mulut dan hewan. Harga kedelai naik, harga tahu naik, harga tempe naik, itu akan terjadi. Saya manuver ke sana. Sekarang saya dipenjarakan 12 tahun, dituntut 12 tahun. Semua langkah itu langkah extraordinary. Dan itu bukan untuk kepentingan pribadi saya. Tapi biarlah proses hukum. Saya percaya pada KPK. Saya percaya pada proses yang ada. Oleh karena itu, tentu saya berharap besok pada saat pembelaan pribadi saya akan saya nyampaikan semua yang saya pahami tentang aturan, tentang seperti apa yang terjadi pada Kementan. Semua yang dilakukan di Kementan dengan nilai 44 miliar itu dibandingkan kontribusi Kementan setiap tahun di atas 2.400 triliun. Di atas 2.400 triliun. Yang kau cari sama saya 44 miliar selama 4 tahun. Dan itu semua untuk sewa pesawat, sewa helikopter, itu pribadikah? Perjalanan dinas ke luar negeri itu pribadikah? Saya kira itu teman-teman pahami saya kalau saya agak menyampaikan seperti ini. Tidak niat. Kalau memang saya salah, saya siap bertanggung jawab. Pak, tadi salah satu poin yang memberatkan juga dibilang apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, salah satu poinnya adalah dianggap tamak. Apa yang sudah dilakukan Pak SYL dengan memeras dan lain sebagainya. Kata tamak di situ, tanggapan dari Pak SYL gimana Pak? Saya nggak ngerti kata tamak itu. Yang saya coba jelaskan di setiap orang, kau pernah dapat perintah langsung nggak? Dengar dari mulut saya. Yang kau dengar dari mulut saya dengar SOP harus memenuhi SOP by digital, selalu harus don't ever against the law, jangan lewati aturan. Yang ketiga, no corruption, itu dengar langsung. Tetapi perintah untuk minta uang dan lain-lain, dia tidak dengar langsung, katanya semua bilang katanya. Itu fakta persidangan. Saya kira gitu ya. Saya terlalu panjang nanti. Buka. Kita nggak ngapa-ngapain kok, Bang.